Belasan mahasiswa ditangkap petugas Satpol PP Padang, Sumatera Barat karena diduga kumpul kebo di kamar kos Selasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan saya akan menampilkan kegiatan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan dan ini penampilan dari kami semua. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ananda. Ya, silakan duduk di kursi yang telah disediakan. Waalaikumsalam. Apakah sudah masuk semua, Ananda? Sudah, Bu. Baik, Ibu tutup ya pintunya. Ya, Bu. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda. Halo, Bu. Nah, bagaimana kabarnya nih Ananda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, kalau Ibu boleh tahu dari mana nih Ananda tadi? Kantin, Bu. Dari kos, Bu. Bu. Oh, berbeda-beda ya. Ada yang dari kantin, ada yang dari perpus, dari kos. Nah, baik. Apakah Ananda sudah beristirahat tadi? Sudah, Bu. Nah, karena sudah beristirahat, makanya tampak semangat ya Ananda semua. Ya, Bu. Nah, baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di ruangan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin doanya? Biar saya, Bu. Silahkan, Ananda. Baik, semuanya sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ananda yang telah memimpin doanya. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, kegiatan kita dari awal sampai akhir lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya, apakah Ananda sudah pernah melakukan kegiatan BKP atau bimbingan kelompok? Belum, Bu. Nah, berarti Ananda belum tahu ya apa itu BKP? Belum. Apa tuh, Bu? Nah, baik. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu BKP. Jadi, BKP itu kepanjangannya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu strategi layanan bimbingan dan konseling di mana anggotanya itu berkisar dari 8 sampai 15 orang dan memanfaatkan dinamika kelompok. Di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya PK atau pemimpin kelompok, yaitu ibu sendiri, dan ada namanya AK, yaitu anggota kelompok, yaitu Ananda masing-masing nih. Nah, tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok ini untuk memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pemahaman, pengetahuan, wawasan, informasi, dan juga mengembangkan keterampilan dan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, cara melaksanakan kegiatan BKP ini dengan cara duduk melingkar seperti yang telah kita lakukan pada hari ini. Nah, apakah sampai sini sudah paham, Ananda? Paham, Bu. Baik. Jadi, Ibu berharap di kegiatan BKP kita pada hari ini, Ananda itu dapat berpartisipasi aktif untuk mengemukakan pendapat dan idenya. Nah, Ibu juga berharap Ananda dapat sukarela dan bersedia terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan di dalam kegiatan kita ini. Dan juga jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan acungkan tangannya masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, baik. Jadi di pembahasan kita nantinya tidak boleh keluar dari norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.
Nah, jika di pembahasan kita ada hal-hal yang privasi, Ibu berharap kepada Ananda semua untuk dapat menutup kerahasiaannya. Jangan diumbar ke luar. Cukup di dalam sini saja kita membahas hal tersebut. Apakah Ananda sudah paham? Paham, Bu. Apakah Ananda siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Baik. Sebelumnya sudah ada yang kenal nggak sama Ibu? Belum, Bu. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak tahu. Nah, benar sekali. Tampaknya sudah banyak yang tahu ya dengan pepatah tersebut. Sudah, Bu. Namanya soalnya, Bu. Nah, jadi baik. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu agar kita saling mengenal dan lebih akrab. Ingin perkenalannya dimulai dari Ibu atau dari Ananda dulu? Dari Ibu. Baik, dari Ibu. Nanti di dalam perkenalan kita akan menyebutkan nama panggilan, dan asal. Jika nanti temannya menyampaikan nama, perkenalan diri, mari kita say hi kepada temannya. Ya, Bu. Baik, dimulai dari Ibu ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Salsabila, biasa dipanggil Ibu Salsa. Ibu berasal dari Lubuk Basung. Halo. Nah, silakan lanjut sebelah kiri kanan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Rivaldo, biasa dipanggil Valdo. Saya kebetulan sekampung dengan Ibu. Di mana Ibu di Lubuk Basungnya, Bu? Ibu tepatnya di Lubuk Basung di Perumnas Talago. Oh, dekat dengan saya, Bu. Nah, halo Valdo. Lanjut. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Nela Agustina, biasa dipanggil Nela. Saya berasal dari Malang. Halo. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Laila Rizkia, biasa dipanggil Laila, asal dari Sumatera Utara. Halo, Laila. Baik, perkenalkan nama saya Alia Zelina, biasa dipanggil Alia. Saya berasal dari Bengkulu. Halo, Alia. Perkenalkan, saya Sri Nandita, biasa dipanggil Sri, berasal dari Solo. Salam kenal teman-teman. Halo, Sri. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiawati, biasa dipanggil Dwi. Saya berasal dari Bengkulu juga, sama seperti Alia kiranya. Halo, Dwi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Sari Nasution, biasa dipanggil Alia. Saya berasal dari Sumatera Utara. Halo, Alia. Perkenalkan, nama saya Elda Simawati, biasa dipanggil Elda. Saya berasal dari Pariaman. Halo, Elda. Perkenalkan, nama saya Titian Kasih, biasa dipanggil Kasih. Saya dari Payakumbuh. Halo, Kasih. Nah, baik, semua sudah tahu dan kenal nih nama-nama temannya. Kenal kali belum, Bu? Ya, sudah kenal kali. Belum Tahu kenal. namanya aja, baru. Baik. Nah, agar kita lebih akrab, Ibu ada satu permainan nih, namanya itu rangkai nama. Jadi nanti dimulai dari Ibu akan menyebutkan nama Ibu dan buah kesukaan Ibu dan apa sih alasan Ibu menyukai buah itu. Nanti dilanjutkan dengan sebelah kiri Ibu dan sebutkan nama Ibu terlebih dahulu. Baru sebutkan nama Ananda. Paham, Bu. Nah, apakah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, baik, mari kita mulai ya. Salsa, buah kesukaannya jeruk karena banyak vitamin C-nya. Lanjut. Baiklah, Ibu Salsa suka jeruk karena banyak vitamin C-nya. Kasih suka alpukat karena sehat untuk kulit. Ibu Salsa suka buah jeruk karena banyak vitamin C-nya. Kasih suka alpukat, baik untuk kulit. Dan Elda suka nanas karena asam rasanya. Ibu Salsa suka jeruk karena banyak vitamin C-nya. Kasih suka alpukat karena menyehatkan kulit. Elda suka nanas karena rasanya asam. Alia suka anggur karena warnanya ungu. Suka ungu Alia ya. Baik, dilanjut. Ibu Salsa suka jeruk karena banyak mengandung vitamin C. Kasih suka alpukat
bagus untuk kulit. Elda suka nanas, asam rasanya. Alia suka anggur karena warna ungu, suka warna ungu. Dwi suka buah pepaya karena untuk melancarkan BAB. Lanjut. Ibu Aca suka buah jeruk karena banyak vitamin C. Kalau Kasih suka buah alpukat karena baik untuk kulit. Kalau Elda suka nanas karena rasanya asam. Kalau Alia suka buah anggur karena warnanya ungu. Kalau Dwi suka buah pepaya karena lancar untuk BAB. Kalau Sri suka buah semangka karena buah kesukaan Rasulullah. Lanjut. Baik, jadi Bu Salsa suka buah jeruk karena kaya vitamin C. Terus Kasih suka buah alpukat karena baik untuk kulit. Kemudian Elda suka buah nanas karena suka asam. Kemudian Nur Alia suka anggur karena warnanya ungu. Kemudian Dwi suka pepaya karena untuk melancarkan pencernaan. Kemudian Sri suka semangka karena buah kesukaan Rasulullah. Alia suka buah kelengkeng karena suka manis. Baik, lanjut. Bu Salsa suka jeruk karena banyak vitamin C-nya. Titi yang Kasih suka alpukat karena mencerahkan kulit. Elda suka nanas karena asam. Alia suka anggur karena warnanya ungu. Dewi suka pepaya karena bisa melancarkan BAB. Sri suka semangka karena kesukaan Rasulullah. Alia suka kalengkeng karena manis. Naila suka durian karena enak dan manis. Ibu Salsa suka buah jeruk karena kaya akan vitamin C. Kasih suka buah alpukat karena menyehatkan untuk kulit. Elda suka buah nanas karena asam. Kemudian si Alia suka buah anggur karena ungu. Dwi suka buah pepaya karena untuk melancarkan BAB. Sri suka buah semangka karena buah kesukaan Rasulullah. Alia suka buah kelengkeng karena manis. Dan Laila suka buah durian karena enak dan manis. Kemudian Nela suka buah apel karena suka enak. Baik, Bu Salsa suka buah jeruk karena banyak vitamin C. Kasih suka buah alpukat karena menyehatkan kulitnya. Elda suka buah nanas karena asam. Alia suka anggur karena ungu. Dwi suka pepaya karena melancarkan BAB. Sri suka semangka karena buah kesukaan Rasulullah. Alia suka buah kelengkeng karena manis. Laila suka durian karena enak dan manis. Nela suka buah apel karena enak. Faldo suka buah nangka karena manis seperti Faldo. Baik, Ibu ulangi ya. Ibu suka buah jeruk karena kaya vitamin C. Kasih suka buah alpukat karena baik untuk kulit. Elda suka buah nanas karena asam rasanya. Alia suka buah anggur karena warnanya ungu, dia suka warna ungu. Nah, si Dwi suka buah pepaya karena baik untuk melancarkan pencernaan. Sri suka buah semangka karena buah semangka adalah buah kesukaan Rasulullah. Nah, Alia suka buah kelengkeng karena manis rasanya. Laila suka buah durian karena enak dan manis. Nela suka buah apel karena enak. Dan Faldo suka buah nangka karena manis seperti dia. Nah, baik. Dengan merangkai nama tadi, kita lebih akrab dan lebih mengenal satu sama lain. Mungkin nanti jika ada kawan-kawannya yang ulang tahun, kita bisa beri kado sesuai dengan buah kesukaannya. Amin. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita berdiri terlebih dahulu lah untuk merilekskan tubuh kita. Silakan berdiri Ananda. Nah, tarik nafas Ananda terlebih dahulu.
Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Apakah sudah rileks? Sudah. Baik, silahkan duduk kembali. Apakah sudah nyaman dengan tempat duduk yang seperti ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika ada hal-hal yang mengganggu kegiatan kita nantinya, Ibu harap Anda bisa menyimpannya terlebih dahulu. Dan jika ada nanti telepon masuk, jika itu tidak perlu, silahkan diangkat nanti setelah kita menyelesaikan kegiatan bimbingan kelompok kita. Apakah setuju? Setuju, Bu. Nah, apakah ada Ananda yang ingin permisi ke kamar mandi? Tidak, Bu. Baik, apakah sudah siap untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini? Siap, Bu. Siap. Siap. Siap, Bu. Nah, tampaknya siap dan bersemangat kali ya. Iya, Bu. Nah, baik. Jadi kita di dalam bimbingan kelompok ini ada nih yang namanya 2 topik. Ada topik tugas dan ada topik bebas. Topik tugas adalah topik yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu dari Ibu. Dan topik bebas berasal dari anggota kelompoknya, yaitu dari Ananda masing-masing. Nah, pada kegiatan kita kali ini, kita akan membahas terkait topik tugas, yaitu topiknya Ciptakan Remaja Cerdas Anti Pergaulan Bebas. Nah, tujuan kita membahas topik ini karena kan di kehidupan kita sehari-hari sudah rentan, sudah banyaklah pergaulan bebas ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di lingkungan kita juga sudah banyak kan. Nah, jadi kita lanjut aja. Ibu ingin tahu nih terlebih dahulu, tahu nggak apa itu remaja cerdas? Tahu, Bu. Nah, baik, silahkan turunkan tangan. Kita mulai dari sebelah kanan Ibu saja dulu ya. Iya, Bu. Baik, silahkan. Remaja cerdas tuh, Bu, remaja yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk kehidupannya, Bu, sehari-hari. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Valdo. Remaja cerdas adalah remaja yang bisa menilai yang mana yang baik dan mana yang buruk. Lanjut. Baiklah, Bu. Kalau menurut saya, remaja cerdas itu adalah remaja yang dapat menyelesaikan suatu masalah dan tepat dalam mengambil keputusan. Dan di mana dia itu juga bisa berpikir secara kritis, Bu. Nah, benar sekali. Remaja cerdas adalah remaja yang dapat berpikir kritis. Lanjut. Saya setuju, Bu, dengan pendapat teman-teman, Bu. Remaja cerdas itu ialah remaja yang dapat berpikir secara kreatif, di mana remaja juga bisa belajar secara mandiri, Bu. Nah, benar. Yang disampaikan Laila, remaja cerdas itu adalah remaja yang mampu berpikir kritis dan mandiri. Lanjut. Kalau menurut kalian nih, Bu, remaja cerdas itu remaja yang mampu memilah atau bertindak yang mana yang baik, yang mana yang buruk sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku di lingkungan tersebut, Bu. Nah, mantap ya jawabannya. Alia mengatakan bahwa remaja cerdas adalah remaja yang mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Lanjut. Kalau menurut sih, Bu, remaja cerdas itu adalah remaja yang mempunyai sifat kesetaraan, di mana dia mampu untuk berhati-hati dan berwaspada ketika melakukan segala sesuatu di dalam bertindak, Bu. Nah, bagus sekali ya jawaban dari Sri. Sri mengatakan bahwasanya remaja cerdas adalah remaja yang mampu kesetaraan, mampu mengatasi hal-hal yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya. Baik, Bu, kalau menurut saya, Bu, remaja cerdas itu adalah remaja yang mampu menunjukkan dalam kemampuannya intelektual, emosional, dan mempunyai rasa tahu yang ingin lebih tinggi lagi, Bu. Nah, mantap. Jadi remaja cerdas kata Dwi adalah remaja yang mampu berpikir, yang mampu mengemukakan pendapatnya, ya. Baik.
Selanjutnya, Remaja cerdas itu ialah remaja yang mampu berpikir kritis, di mana dia itu bisa mengambil keputusan dengan sendirinya dan dia bisa menyelesaikan masalahnya secara tepat. nah bagus ya. Alia mengatakan remaja cerdas adalah remaja yang mampu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah secara tepat. Selanjutnya, Saya sangat setuju pendapat teman-teman tadi, Bu, bahwa remaja cerdas adalah remaja yang mampu berpikir secara intelektual yang tinggi dan mampu berpikir secara abstrak. nah tepat ya jawabannya. Remaja cerdas adalah remaja yang mampu memikirkan secara intelektual lah atau abstrak. Nah, baik selanjutnya. Kalau menurut saya Bu, remaja cerdas itu dia memiliki tanggung jawab yang tinggi, terus dia memiliki pengetahuan agama, jadi dia bisa membedakan yang mana yang baik dan mana buruk, yang seperti yang dikatakan teman-teman tadi. Bagus jawaban dari Titi. Titi mengatakan bahwasanya remaja cerdas adalah remaja yang memiliki kecerdasan dan memiliki nilai-nilai agama sehingga dia bisa memilah yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bagus sekali jawaban dari Ananda semua. Silahkan beri aplaus terlebih dahulu. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu ingin tahu nih, apa sih pergaulan bebas itu? Baik, silahkan turunkan tangan kepada Titi lah terlebih dahulu. Baiklah, jadi pergaulan bebas itu Bu, pergaulan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku pada saat sekarang ini. Bagus ya Titi. Pergaulan bebas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Iya. Lanjut kepada Elda. Kalau menurut Elda, Bu, pergaulan bebas adalah di mana remaja itu bergaul secara bebas dan melampaui batas, Bu. Benar. Pergaulan bebas adalah remaja yang bergaul secara bebas tanpa dan melampaui batas. Baik, selanjutnya. Pergaulan bebas itu, Bu, di mana seseorang itu melibatkan hubungan secara sosial yang mana mereka itu tidak menaati aturan yang sudah ada. Nah, tepat ya jawabannya. Alia mengatakan pergaulan bebas adalah hubungan interaksi sosial yang mana remaja itu tidak sesuai dengan aturan-aturan tuh melakukan suatu tindakan. Nah, baik, dilanjutkan. Kalau menurut saya Bu, pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma, aturan maupun etika yang ada dalam lingkungan sekitar. Nah, keren jawabannya. Nah, jadi pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang keluar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, baik, selanjutnya. Kalau menurut sih Bu, pergaulan bebas itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang mana apa yang mereka melakukan tersebut sama kayak teman-teman tadi Bu, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan pada kayak masyarakat sekitar pada umumnya Bu. Baik, jawaban dari Sri bahwasanya pergaulan bebas adalah perilaku yang keluar dari norma lah intinya. Lanjut kepada Alia. Kalau menurut Alia Bu, Alia sangat setuju dari pendapat teman-teman semua yang mana itu tuh merupakan suatu perilaku atau tindakan dari seseorang itu kayak melampaui batas atau melampaui norma-norma yang telah ditentukan gitu Bu. Nah, baik, jawabannya bagus. Kalau misalnya pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang yang keluar dari norma dan aturan-aturan. Selanjutnya. Saya setuju juga Bu sama teman-teman yang mana pergaulan bebas itu ialah perilaku menyimpang atau yang melenceng dari norma-norma etika yang ada dalam masyarakat maupun agama yang berlaku di sekitar masyarakat kita nih tentunya kan. Nah, lanjut. Kalau menurut saya Bu, pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku yang negatif Bu, di mana seorang individu itu telah keluar dari nilai-nilai agama atau norma-norma seperti yang telah disampaikan teman-teman tadi. Nah, keren jawaban dari Nela. Pergaulan bebas adalah perilaku negatif ya, perilaku negatif intinya yang keluar dari batas aturan atau nilai-nilai seperti nilai agama. Selanjutnya. Baik Bu, saya sangat setuju dengan jawaban teman-teman tadi Bu, terutama dengan Nela yang mana tadi kan
pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas itu suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang atau negatif tadi kan, yang mana itu tuh sudah di luar batas, melampaui norma-norma agama atau norma-norma yang ada di peraturan-peraturan yang kita jalankan. Nah, bagus jawaban dari Rivaldo dan teman-teman semuanya, saudara. Nah, silakan beri aplaus terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, apa saja sih bentuk-bentuk dari pergaulan bebas? Saya Bu. Baik, gantian ya. Kita tadi udah dari kanan dan dari kiri, dari tengah lagi. Nah, silakan dari tengah dan dilanjut ke Alia. Iya Bu. Kalau dari Sri, bentuk dari pergaulan bebas itu kayak penggunaan obat-obat terlarang Bu. Di mana dari penggunaan obat terlarang itu kan tidak sesuai dengan aturan atau wewenang yang telah ditentukan oleh norma yang sesuai Bu itu. Jadi sangat melarang gitu. Bagus yang disampaikan Sri. Salah satu bentuk dari pergaulan bebas adalah menggunakan obat-obatan terlarang. Lanjut. Kalau menurut Alia Bu, bentuk-bentuknya itu seperti balap liar. Kan kini banyak tuh Bu remaja, terutama anak-anak SMA atau anak SMP yang untuk memuaskan melampiaskan kebosanannya atau untuk memuaskan nafsunya seperti balap liar, mencari kesenangan intinya Bu. Nah, keren jawaban dari Alia. Salah satu bentuk dari pergaulan bebas adalah balap liar. Tentunya balap liar ini akan berdampak dan merugikan masyarakat sekitar. Nah, dilanjutkan kepada Laila. Bentuk dari pergaulan bebas itu Bu, contohnya seperti pacaran Bu, yang mana pacaran sekarang itu kan berlebihan Bu, ada yang sampai pegangan tangan, ciuman, itu menurut saya suatu bentuk dari pergaulan bebas Bu. Nah, jawabannya bagus. Salah satu bentuk pergaulan bebas yaitu berpacaran secara berlebihan. Baik, selanjutnya. Kalau menurut saya Bu, salah satu bentuk dari pergaulan bebas itu seperti keluyuran Bu, dimana kan sekarang ini kayak sudah banyak Bu, dimana seperti perempuan itu pergi dugem atau pergi di luar rumah sampai larut malam Bu. Nah, baik, Ibu setuju dari pendapat Nela bahwasanya pergaulan bebas itu bentuknya yaitu keluyuran, dugem-dugem. Nah, baik, selanjutnya. Baik Bu, kalau dari Valdo Bu, bentuk-bentuk dari pergaulan bebas itu contohnya yang lagi marak-maraknya zaman sekarang itu LGBT, yang mana itu kan merupakan perbuatan yang sangat dilarang, terutama di agama kita yang agama Islam kan. Dan itu merupakan pergaulan yang sangat-sangat negatif. Makanya Valdo bilang itu di bentuk dari pergaulan bebas. Nah, Ibu juga setuju jawaban dari Valdo bahwasanya bentuk pergaulan bebas yang lagi marak-maraknya saat ini LGBT. Iya Bu. Baik. Selanjutnya kepada Titi. Kalau menurut saya Bu, pergaulan bebas itu seperti narkoba atau menggunakan kayak kata Sri tadi, obat-obatan terlarang. Penyebabnya itu karena dia stres dan dia melampiaskan kepada obat-obatan narkoba tersebut. Mantap. Jadi salah satu bentuk dari pergaulan bebas juga narkoba. Selanjutnya. Kalau menurut Elda Bu, bentuk dari pergaulan bebas itu seperti tawuran. Banyak dari anak SMA dan SMP melakukan tawuran karena adanya pergaulan bebas itu Bu. Nah, bagus sekali jawabannya Elda. Salah satu bentuk pergaulan bebas yaitu tawuran. Baik, selanjutnya. Kalau menurut saya Bu, salah satu bentuk dari pergaulan bebas itu ialah seks bebas Bu. Di mana pada zaman sekarang ini banyak remaja laki-laki maupun perempuan itu berhubungan intim dengan secara belum sah gitu. Nah, keren jawaban dari Alia bahwasanya pergaulan bebas salah satu bentuknya itu seks bebas. Baik, selanjutnya kepada Dwi. Baik Bu, jadi salah satu bentuk dari pergaulan bebas ini Bu seperti judi Bu. Kan remaja sekarang tuh Bu banyak juga bermain judi Bu, judi online, playground Bu. Misalkan orang remaja tuh kayak dia pertama main terus dia kecanduan gitu Bu, jadi lama-lama dia senang bermain judi
bagus sekali. Jadi salah satu bentuk yang disebutkan Dwi itu adalah judi. Seperti banyak kan di dalam kehidupan masyarakat kita yang suka melakukan judi online di HP. Iya, Bu. Nah, juga ada nih di kehidupan remaja, banyak remaja melakukannya, itu sudah dianggap biasalah, itu merokok. Itu juga salah satu bentuk dari pergaulan bebas. Iya, Bu. Itu kan salah satu bentuk pergaulan bebas yang mana merugikan diri sendiri juga. Iya, Bu. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu ingin tahu nih, apa sih penyebab dari pergaulan bebas itu? Saya, Bu. Baik. Silakan turunkan tangannya. Jadi kan pergaulan bebas tuh penyebabnya ada dua, yaitu internal dari dalam diri dan eksternal dari luar. Nah, Ibu ingin bertanya dulu dari dalamnya. Siapa yang terlebih dahulu? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, kepada Titi lah terlebih dahulu. Kalau dari dalam diri itu mungkin dia melakukan pergaulan bebas karena dia mengalami stres atau kurangnya kontrol diri terhadap dirinya. Nah, bagus ya jawaban dari Titi, bahwasanya penyebabnya yaitu karena stres dan kurang kontrol diri. Siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, kita lanjutkan aja lah sebelah kiri. Kiri Titi, ayo Elda. Kalau menurut Elda, Bu, penyebab dari dalam diri pergaulan bebas itu karena kurangnya pemahaman agama dan jauh dari Allah, Bu. Masya Allah. Masya Allah ya jawaban dari Elda. Jadi pergaulan bebas itu disebabkan karena kurangnya agama di dalam diri individu tersebut. Selanjutnya, Menurut saya, Bu, faktor penyebabnya itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya dari dia melakukan pergaulan bebas itu, Bu. nah keren jawabannya. Oh, jadi pergaulan bebas itu bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau pendidikan karakter gitu ya. Baik, selanjutnya. Kalau menurut Dwi, Bu, faktor internalnya tuh, Bu, seperti dia tuh kurangnya krisis dalam kepercayaan dirinya, Bu. Dia tidak ada rasa percaya dirinya terhadap dirinya sendiri sehingga dia melakukan pergaulan bebas itu, Bu. Nah, Ibu setuju juga jawaban dari Dwi bahwasanya pergaulan bebas itu bisa disebabkan karena krisis percaya diri. Itulah yang menyebabkan dia menjadi pergaulan bebas. Baik, selanjutnya kepada Sri. Mungkin rasanya hampir sama, Bu, tapi kalau dari Sri itu kurangnya rasa sadar diri, Bu, dimana dia tuh kurang sadar dalam arti bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan tersebut apakah benar, apakah salah, jadi tidak tahu apa risiko dari perbuatan mereka, Bu. Nah, keren ya jawaban dari Sri. Sri mengatakan bahwa penyebabnya itu karena tidak sadar akan hal-hal tersebut, yaitu hal-hal yang salah. Baik, selanjutnya kepada Alia. Alia sangat setuju, Bu, pendapat dari teman-teman yang mana tuh faktor dari pergaulan bebas tuh yaitu dari tidak percaya diri, kemudian tuh kayak dia tuh tidak memahami pengetahuan, terutama pengetahuan agama nih, karena kan pergaulan bebas tuh sangat dilarang oleh agama kita sendiri. Kemudian tuh kurangnya percaya diri tadi atau tidak memiliki prinsip yang kuat terhadap dirinya sendiri gitu, Bu. Keren jawabannya. Tuh, beri aplaus dulu. Nah, Alia mengatakan bahwasanya orang yang menjadi sebab orang menjadi pergaulan bebas itu karena tidak teguhnya prinsip atau tidak teguh pendirian. Baik, selanjutnya kepada Laila. Menurut saya, Bu, penyebabnya itu karena rasa penasaran, Bu. Contohnya kan tadi seperti narkoba, Bu, kan. Dia mungkin penasaran kayak mana sih rasa narkoba itu. Terus dia mencoba, jadi otomatis kan ketagihan. Jadi di situ dia mulai melakukan pergaulan bebas itu, Bu. Nah, tepat sekali. Jadi yang menyebabkan orang itu jadi pergaulan bebas seperti contohnya narkoba ya, Laila, dia itu ingin mencoba-coba gitu. Baik, selanjutnya kepada Nila. Kalau menurut saya, Bu, kurang lebih saya setuju dengan pendapat teman-teman tadi, di mana penyebab dari pergaulan bebas itu salah satunya yaitu karena rasa ingin tahu kita tuh yang tinggi, Bu. Tetapi rasa ingin tahu yang tinggi itu kan sebenarnya boleh kan, Bu. Tetapi kalau kita itu kurang kayak
mengontrol diri. Ini pengetahuannya yang kayak negatif, ini positif. Jadi kita tuh harus bisa memilah-memilih gitu. Nah, mantap jawabannya. Jadi ingin tahu itu boleh, tapi jangan berlebihan, apalagi ke hal-hal yang negatif. Baik, selanjutnya kepada Valdo. Saya sangat suka dan setuju sekali Bu jawabannya teman-teman. Yang banyak-banyak tadi ada yang dari keingin rasa ingin tahu. Kalau saya pribadi bukan nafsu dan hasrat. Karena kayak contohnya tadi ada yang LGBT, ada yang seks bebas, itu tuh kan dimulai dari nafsu dan hasrat yang sangat tinggi Bu. Itu Bu. Nah, keren jawaban dari Valdo, bahwasanya adanya nafsu dan hasrat yang berlebihan sehingga direalisasikan kepada hal-hal yang negatif. Baik, beri aplaus lah dulu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang penyebab internalnya, sekarang penyebab eksternalnya lagi. Siapa sih yang ingin menyampaikan pendapat? Dari sini. Baik, Saya Bu. silakanlah turunkan tangannya di Saya lah Bu. Dia lagi ya udah dari sebelah kanan lah dulu, tadi udah sebelah Oke. kiri. Kalau tadi kan dari nafsu dirinya Bu. Kalau yang dari eksternalnya tuh menurut Valdo dari teman Bu, dari teman yang mana dia berkumpul misalnya kan Bu, dia berkumpul dia cerita-cerita, saya udah melakukan seks seperti ini, jadi dia ingin mencoba juga Bu, gimana sih rasanya gitu Bu, jadi mungkin dari temannya gitu Bu. Bagus jawaban dari Valdo, bahwasanya penyebabnya itu karena ikut-ikutan teman, Iya. terpengaruh oleh temannya. Baik, selanjutnya siapa lagi? Nela, kepada Nela. Bella, Bu. Kalau menurut saya penyebab dari eksternal dari pergaulan bebas tuh salah satunya karena kurangnya pengawasan dari orang tua, Bu. Dimana seperti kayak keluyuran tadi Bu contohnya, dimana kalau orang tua tuh membatasi anaknya, misalnya jam 8 harus sudah di rumah, maka anak itu lebih terhindar dari pergaulan bebas, Bu. Nah, benar sekali. Karena yang menyebabkan itu juga kan adanya kurangnya kontrol atau pengawasan dari orang tuanya. Nah, baik, selanjutnya kepada Laila. Faktor eksternalnya itu Bu, mungkin dari gadget Bu, kan dari yang media-media sosial itu Bu, kan sekarang lagi tren-trennya gitu. Nah, jadi orang tuh remaja sekarang itu kan mencontoh apa yang lagi tren gitu Bu, apalagi seperti kan kayak LGBT tadi bilang si Valdo kan banyak contoh yang pernah kita bahas Bu, mungkin orang itu tertarik gitu Bu dengan menggunakan media sosial itu Bu. Nah, mantap jawabannya. Karena media sosial atau tren-tren yang ada di media sosial. Baik, selanjutnya. Kalau dari Alia pribadi nih Bu, faktor eksternal itu karena lingkungannya yang mendukung, seperti balap liar tadi, mungkin ada teman-temannya yang mengajak, seperti yang Valdo sampaikan dari teman-teman. Kemudian itu teman-temannya mengajak, ayo kita balapan liar tadi kan contohnya Bu. Nah, mungkin pertamanya dia nggak mau, tapi karena dibilang sama teman nggak keren kalau nggak ngikut, nggak bagus kalau nggak ngikut, jadi tuh dia cobalah pertama, habis itu ketagihan gitu, mungkin pas lagi mencoba tuh enak, jadi ketagihan gitu. Nah, Ibu juga setuju nih pendapat dari Alia, bahwasanya karena lingkungan yang mendukung, ada kesempatan juga mungkin ya. Terus temannya kayak mengejek, nggak keren loh kalau misalnya nggak balap liar, nggak keren loh kalau misalnya nggak merokok. Emang lagi marah-marahnya seperti itu di lingkungan masyarakat kita. Baik, selanjutnya. Kalau dari sih Bu, mungkin karena kurangnya pengawasan dari lingkungan masyarakat Bu. Nah, seperti kan tadi ada kayak narkoba, balap liar juga kan Bu. Nah, itu kan tindakan itu kan berada di lingkungan masyarakat. Nah, berarti dalam artian masyarakat tersebut berarti pastinya bersikap tidak mau tahu, acuh-acuh terhadap apa yang terjadi di lingkungannya Bu. Seperti tindakan yang telah disebutkan tadi Bu. Bagus jawaban dari Sri, bahwasanya penyebabnya itu karena aturan yang ada di masyarakat itu tidak ketat ya Sri. Baik, selanjutnya kepada Dwi. Kalau menurut Ibu juga sangat setuju sama pendapat dari Nela Bu, karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Misalnya seperti orang tuanya tuh ada juga yang sibuk kerja gitu kan Bu. Terus jadi kurang memperhatikan anaknya, sehingga anaknya tuh sibuk kayak keluyuran kan Bu. Jadi nggak ada yang membatasi karena orang tuanya sibuk. Nah, seperti itu
Bagus jawaban dari Dwi, hampir sama dengan jawaban Nela. Kurangnya pengawasan dari orang tua, mungkin karena orang tua sibuk bekerja. Baik, selanjutnya kepada Alia. Kalau dari saya sendiri Bu, faktor eksternalnya itu mungkin hampir sama jawaban sama teman-teman. Saya sangat setuju. Di mana faktornya itu kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga menggunakan media sosial secara berlebihan. Nah sekarang anak-anak remaja itu tidak terlepas dari yang namanya handphone Bu. Jadi mereka bisa dapat mengakses video-video yang tidak baik gitu Bu, sehingga orang itu mau mencoba dan berbuat seperti seks bebas tadi Bu. Nah, keren ya jawaban dari Alia. Silakan tepuk tangan. Nah, Alia menyampaikan pendapatnya bahwasanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dan main gadget secara berlebihan ke dalam hal-hal yang negatif. Baik, selanjutnya kepada Elda. Kalau menurut Elda sendiri Bu, Elda sangat setuju dari pendapat teman-teman. Kan ada tadi itu yang kurangnya pengawasan dari orang tua. Kalau di sekolah kurangnya pengawasan dari guru. Ada pelajar yang tawuran, merokok, dan gurunya itu mungkin tidak mengawasinya sehingga dia melakukan pergaulan bebas tersebut. Nah, bagus. Tadi Nela mengatakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan Elda mengatakan kurangnya pengawasan dari guru. Baik, unik ya. Silakan. Kalau dari saya Bu, karena dia itu mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tuanya Bu, jadi dia melakukan pergaulan bebas, contohnya seperti tawuran tadi Bu, terus dia pergi main malam kayak gitu kan Bu. Nah, dia ingin orang tuanya itu memperhatikan dia, lebih memperhatikan dia, lebih sayang sama dia, cari perhatian lah Bu istilahnya gitu. Ya, benar sekali. Ibu juga setuju nih jawaban dari Titi bahwasanya pergaulan bebas bisa disebabkan karena anak itu tidak mendapat perhatian sehingga dia mencari perhatian kepada orang tuanya. Nah, bagus sekali. Ibu setuju dengan pendapat Ananda semua. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, apa sih dampak dari pergaulan bebas ini? Nah, kepada Alia lah terlebih dahulu, dilanjut kepada Dwi nanti ya. Dampak dari pergaulan bebas itu Bu, seperti tadi kan ada dibilang teman-teman LGBT, seks bebas. Nah dampaknya itu bisa kita menular penyakit HIV Bu. Kan penyakit HIV ini belum ada obatnya sampai sekarang Bu. Dimana penyakit HIV ini karena seseorang itu bergonta-ganti pasangan Bu. Ibu setuju dengan jawaban dari Alia bahwasanya dampaknya itu bisa berdampak pada kesehatan kita, seperti kita melakukan hubungan di luar nikah, kita bisa menjadi tertular penyakit HIV. Nah, siapa lagi? Ada Faldo. Kan Faldo. Baik Bu, saya sangat setuju dengan Alia tadi yang mendapatkan penyakit HIV. Kalau yang dari saya Bu tuh dampaknya tuh contohnya perempuan. Kalau udah melakukan seks, ibaratnya dalam agama jagalah mahkotamu gitu kan Bu. Nah jadi label dari mahkota kita perempuan itu tersebut sudah hilang gitu Bu. Kalau bagi perempuan itu sangatlah hancur bagi masa depannya Bu. Kalau bagi laki-laki mungkin ya tidak ada kan. Maka itu mungkin dampaknya itu ya hilangnya label mahkota dari perempuan tersebut. Nah, bagus, Masya Allah ya. Nah, jadi dampaknya itu terhadap perempuan seperti kehilangan mahkota atau kehormatannya. Nah, baik, silahkan kepada Elda. Terima kasih Bu. Kalau menurut Elda, dampaknya itu bisa kalau dari perempuan, kan dia melakukan seks bebas Bu, dia akan jadi hamil di luar nikah Bu. Namanya juga. Ya, namanya juga buruk di masyarakat Bu. Bagus sekali jawaban dari Elda bahwasanya dampaknya itu bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah dan juga nama baiknya menjadi tercemar. Selanjutnya kepada Sri. Iya. Bu, kalau dari Sri Bu, itu kalau dari segi ekonomi Bu, yang mana kalau kayak seperti judi, narkoba, ya, atau balap liar itu kan juga membutuhkan biaya Bu. Otomatis kalau dilakukan secara berlangsung, itu akan menyebabkan kemiskinan Bu. Jadi orang tua pun
pun juga berimbas kepada kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya, Bu. Nah, keren nih jawaban dari Sri. Silahkan beri aplaus lah. Baik, dampaknya itu bisa menyebabkan kemiskinan karena terlalu banyak menghabiskan duit untuk judi. Baik, apakah masih ada? Saya, Bu. Kepada Saya, Bu. Alia? Baik, terima kasih Bu. Jadi menurut Alia dampaknya itu tadi kan teman-teman udah dari fisik sama dari ekonomi Bu. Dampak dari Alia tuh mungkin dari segi pendidikannya Bu. Jadi kayak apa tuh yang tadi yang balap liar atau tawuran itu kan bisa berdampak pada prestasinya tuh Bu ke sekolah. Misalkan kalau tawuran itu kan bisa jadi diskor atau diberi hukuman gitu. Kemudian tuh prestasinya kayak belajar terganggu, tugas-tugas terbengkalai, pokoknya yang sekolah lah Bu, pendidikan gitu intinya Bu. Nah, keren ya jawaban dari Alia, bahwasanya juga berdampak pada pendidikan individu tersebut. Mungkin menurunnya motivasi belajar, minat belajar, prestasi, dan juga bisa menyebabkan putus sekolah ya. Iya, Bu. Silahkan, siapa lagi? Saya, Bu. Titi? Menurut Ibu, pergaulan bebas itu bisa membuat kita jadi stres dan cemas karena tidak bisa mengikutinya lagi. Terus bagi lingkungannya itu bisa dia itu bisa bertengkar, lingkungannya itu buruk nantinya Bu di sekitarnya, dia bisa bertengkar dengan orang tuanya, dengan kakaknya, jadi tidak baik untuk lingkungannya. Nah, bagus jawaban dari Titi, bahwasanya dampaknya itu bisa menyebabkan konflik. Iya Bu. Baik, apakah masih ada? Kepada Dwi. Baik Bu, kalau menurut itu Bu dampaknya tuh hampir sama juga seperti cerita kan Bu, seperti pada dampak bisa kita bisa menjadi stres juga Bu, apalagi seperti contohnya tadi bermain judi kan Bu. Nah kalau misalkan kita kalah gitu kan Bu, jadi habis duit kan Bu, nah otomatis nanti kita akan bisa menjadi stres, terbawa ke psikisnya kena kan Bu. Nah itu bisa juga lama-lama hilang kontrol dirinya Bu, dia menjadi dia bunuh diri kayak Bu, bunuh diri. Oh iya. Nah, benar sekali jawaban dari Dwi ini ya. Jadi dampaknya itu berdampaklah pada kesehatan mental individu tersebut. Nah, selanjutnya Laila. Nah, dampaknya itu Bu, apalagi kan kalau untuk diri sendiri itu sama orang tua atau keluarganya Bu, dia sebagai bahan guncingan di masyarakatnya Bu. Kan mana tahu kan nanti ada anaknya atau saudaranya lah hamil belum nikah, otomatis kan masyarakat tersebut kan menggunjing anak tersebut Bu. Jadi yang mencemar nama baik, otomatis kan mental keluarga dan mental yang si korban itu otomatis terganggu Bu. Benar sekali jawaban dari Laila, bahwasanya berdampak pada kesehatan mental baik dari individu itu tersendiri maupun kesehatan mental keluarganya. Selanjutnya kepada Nela. Baiklah Bu, kalau menurut saya Bu, dampak dari pergaulan bebas ini Bu, seperti kita hancur masa depan kita Bu, dimana seperti yang telah disampaikan Elda tadi, dimana salah satu contohnya seperti seks bebas, dimana kita itu bisa menyebabkan kehamilan, dimana kayak kita tuh tidak bisa melanjutkan pendidikan kita lagi Bu. Dan seperti yang telah disampaikan Alia tadi juga Bu. Nah di sini ada juga seperti contohnya kayak narkoba Bu. Nah dimana dampaknya misalnya kita ketahuan di narkoba Bu, jadi kan bisa jadi kita di penjara gitu Bu. Nah, betul sekali jawaban dari Nela, bahwasanya hidup kita akan hancur kalau misalnya kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, kita nih sebagai generasi muda, penerus bangsa, remaja yang cerdas, bagaimana sih solusi Ananda terkait pergaulan bebas ini? Saya Bu, Kepada Elda lah terlebih dahulu. kalau menurut Elda sendiri kan Bu, lebih dekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Masya Allah ya, jawaban dari Elda, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah pengetahuan agama juga ya. Baik, kepada Titi. Jadi solusinya itu bisa dari orang tua yang lebih memperhatikan lagi pergaulan anaknya, terus lebih memperhatikan lagi gimana ke depannya anaknya.
Nah, benar sekali jawaban dari Titi, bahwasanya juga bisa memberikan edukasi terhadap orang tuanya. Selanjutnya kepada Valdo, baru dilanjut ke kanan ya. Baik Bu, kalau dari Valdo mungkin sering-sering kayak yang tadi main HP, yang kan sekarang kita banyak tuh yang main HP Bu, dari kecil udah main HP. Mungkin orang tuanya bisa membatasi main HP, mungkin yang udah dewasa bisa membatasi dan sering-sering bisa lihat hal-hal yang positif, yang tadinya lihat video porno atau segala macam yang negatif. Mungkin bisa seperti mendengarkan ceramah, ngaji gitu. Nah, Ibu setuju nih jawaban dari Valdo, keren sekali gitu. Itu yang dulu. Nah, Valdo mengatakan bahwa kontrol bermain gadget, tonton atau akses video-video atau hal-hal ke arah yang positif. Baik, selanjutnya. Kalau menurut saya Bu, gimana agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu Bu? Seperti kita itu lebih pandai-pandai memilih teman Bu. Dimana kan teman itu ada kadang yang mengajak kita ke hal yang negatif. Kita dapat kayak menolak. Apabila teman kita kayak mengajak kita balap liar yuk, merokok yuk, kita katakan tidak kepadanya Bu. Nah, seperti pepatah mengatakan, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, mungkin kita akan wangi. Jika kita berteman dengan orang yang pandai besi, mungkin kita akan sama berbau besi. Nah, baik, selanjutnya kepada Laila. Mungkin menurut saya Bu, cara mengatasinya itu melakukan kesibukan tersendiri Bu. Nah, mana kan jangan ikut seperti yang Nela, jangan kita mudah terpengaruh sama teman-teman yang membawa kita ke hal yang negatif. Pandailah kita memilih teman-teman yang mana menguntungkan bagi kita, jangan malah merugikan untuk kita. Bagus sekali jawaban dari Laila, bahwasanya kita mencari teman, memilih-milih teman ke yang mana teman yang baik dan mana yang buruk agar kita tidak terjerumus. Baik, selanjutnya kepada Alia. Kalau menurut Alia Bu, apa tuh cara kita mengatasi pergaulan bebas ini Bu? Pertama tuh kita harus memiliki bekal pengetahuan atau wawasan yang luas dulu Bu. Yang mana tuh kita harus bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk, supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Kita boleh berteman dengan semua orang, tapi itu seperti yang disampaikan teman-teman tadi, kita harus bisa memilihnya lagi Bu. Ikuti teman yang baik, yang teman yang mau ngajak kita ke hal negatif tuh jangan kita tiru gitu. Nah, benar sekali jawaban dari Alia. Kita boleh berteman dengan siapa saja, akan tetapi adanya pengawasan terhadap diri kita. Baik, selanjutnya kepada Sri. Kalau dari si Bu, itu pentingnya itu pemahaman diri. Karena bahwasanya tidak selamanya seperti orang-orang terdekat kita akan memperhatikan kita, seperti contoh dari orang tua. Nah, maka dari itu kita melakukan pemahaman diri kita terlebih dahulu terhadap tindakan kita. Nah, kita lakukan kegiatan hal-hal lain seperti hal yang positif, seperti juga sebagai generasi muda ini kita juga bisa melakukan kegiatan seperti kayak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, PIKR, atau pramukaan dan lain sebagainya, Bu. Nah, keren jawaban dari Sri. Silahkan di-upload kepada Sri. Nah, Sri mengatakan bahwasanya solusinya itu bisa menambahkan pemahaman, menambah wawasan, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif seperti melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, kepada Dwi. Baik Bu, kalau menurut Ibu cara mengatasinya itu kita juga harus bisa mengontrol diri Bu, terus lebih percaya kepada diri kita sendiri, jangan mudah terhasut kepada teman, mana teman yang harus bisa pilih-pilih teman yang baik, mana yang buruk Bu, pokoknya harus bisa lebih percayalah kepada diri kita sendiri Bu. Nah, mantap jawabannya. Selanjutnya kepada Alia. Nah, menurut saya Bu, kita sebagai remaja cerdas itu cara mengatasinya yaitu kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kita itu bisa menguatkan lagi peneguhan pada diri kita Bu, agar kita tidak terpengaruh oleh orang lain mengenai pergaulan bebas ini Bu. Nah, keren sekali jawaban dari Alia, bahwasanya remaja cerdas adalah remaja yang mampu berpikir kritis. Makanya dia bisa menemukan solusi untuk berpikir bahwa hal-hal itu buruk. Baik, selanjutnya kepada Elda. Cara mengatasi pergaulan bebas itu
kita harus mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, jadi untuk mengatasinya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Ibu juga setuju dari pendapat Anda semua. Beri aplaus lah untuk Anda semua. Nah, berarti kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, remaja cerdas juga tentunya kan, Ya. sangat penting untuk mencegah, mengatasi, dan menjauhi pergaulan bebas ini. Apakah Anda setuju? Bagus. Nah, sekarang agar kita lebih semangat lagi nih, Ibu ada suatu ice breaking yang namanya yaitu tepuk bom. Gimana itu, Bu? Nah, baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi tepuk bom ini gunanya untuk melatih konsentrasi, fokus, dan menambah semangat kita tentunya kan. Jadi cara bermainnya itu seperti nanti Ibu suruh Ananda berhitung 1 sampai 9. 1 sampai 9. Siapa yang mendapat ganjil, dia akan bertepuk bom dan tidak menyebutkan angka. Tepuk bom aja. Bom aja, Bu. Ya. Berarti yang ganjil bom gitu, Bu. Ya, kalau misalnya yang genap, sebutkan angkanya. Misalnya angka genap 2, tepuk pahanya. Oh, paham. Ngerti, Bu. Apakah mengerti? Ngerti. Baik. Dimulai dari kanan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ibu mulai dengan angka 0. Bom. 2, Bom. 4. Bom. Kurang fokus kali ya. iya Bu. Baik, kita ulangi lagi. Dari kiri lagi. Lagi, Bu. Baik, Ibu angkanya dari 0. Bom, 2, bom, 4, bom, 6, bom. 8, Bom. Nah, tampaknya Nanda semua konsentrasi, fokus, dan lebih semangat lagi. Iya. Semangat, semangat 45, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, apa sih kesimpulan yang dapat Ananda ambil dari pembahasan materi yang kita bahas barusan? Saya, Bu. Nah, pada Rivaldo dipersilakan. Kesimpulan yang saya dapat itu ya, Bu, saya mengetahui apa itu remaja cerdas, pergaulan bebas, bentuk-bentuk dari pergaulan bebas tadi. Lalu kan ada faktornya tuh, Bu, ada yang dari diri atau internal kita, ada juga yang dari eksternal, dari luar diri kita. Lalu saya mengetahui dampaknya apa saja bagi kehidupan kita, kesehatan kita, fisik kita gitu, Bu. Dan saya juga tadi kan mantap-mantap solusi-solusi dari teman-teman, Bu. Jadi saya bisa menghindari agar saya tidak mendekati pergaulan bebas tersebut, Bu. Nah, benar sekali kesimpulan yang dapat disampaikan oleh Valdo. Siapa lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Pada Alia, dipersilakan. Terima kasih, Bu. Jadi kesimpulan yang Alia dapatkan dari kegiatan kita hari ini yaitu remaja cerdas, remaja yang mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, yang mampu memilah hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Kemudian perilaku menyimpang itu suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang remaja atau seseorang yang kayak melanggar norma-norma, baik itu norma masyarakat atau norma agama, yang mana kemudian itu dampaknya itu, Bu, sangat banyak dampaknya seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Dampaknya itu seperti ada dampak fisiknya itu kayak kena penyakit HIV atau penyakit yang lainnya. Kemudian itu dampak secara ekonomisnya, Bu, bisa menyebabkan kemiskinan kayak judi gitu tadi kan, Bu. Nah, kemudian dampak yang bagi pendidikannya kayak kurangnya minat belajar, kurangnya motivasi belajar lagi. Dan itu cara mengatasinya, Bu, kita bisa sebagai remaja yang cerdas nih, Bu, seharusnya kita bisa berpikir kritis lagi, bisa memilih lagi mana yang baik yang mana yang buruk. Kemudian itu kita bisa lagi mendekatkan diri kepada Allah dan lebih
wawasan kita lebih luas lagi gitu. Nah, mantap ya, beri aplaus. Baik, bisa Ibu beri penguatan nih. Jadi remaja cerdas adalah remaja yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu memilah mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Jadi pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku menyimpang, perilaku negatif, yang keluar dari batas-batas, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, bentuk-bentuk pergaulan bebas ini ada tawuran, seks bebas, keluyuran, balap liar, merokok, narkoba, dan lain-lainnya yang setelah kita bahas tadi tentunya ya. Nah, jadi ini sangat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan kita, seperti di pendidikan yang kata Alia tadi bisa kurangnya motivasi, minat belajar, juga bisa menyebabkan prestasi kita itu menurun. Nah, dan juga banyak dampak-dampak lainnya tentunya ya. Jadi kita sebagai remaja cerdas ini sangat penting untuk mengatasi, mencegah, dan menghindarilah pergaulan bebas tersebut. Baik, sekarang Ibu ingin tahu nih, apa komitmen Ananda semua terkait dengan materi yang telah kita bahas tadi. Kepada Rivaldo terlebih dahulu, baru dilanjut dengan Nela dan seterusnya ya. Baik Bu. Nah di sini komitmen saya Bu, apalagi saya laki-laki Bu, saya akan menghindari yang namanya pergaulan bebas Bu, agar kehidupan saya cerah untuk kedepannya. Contohnya saya tidak akan merusak perempuan atau mendekati apa yang yang lagi marak-maraknya tadi, LGBT tadi Bu. Nah, bagus. Komitmen Valdo, dia akan menghindari pergaulan bebas dan tidak akan merusak perempuan. Selanjutnya kepada Nela. Baiklah Bu, di sini saya berkomitmen di mana saya itu insya Allah akan lebih memperkuat ilmu agama lagi Bu, sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dan insya Allah saya itu akan lebih bisa mengontrol diri lagi ke depannya. Masya Allah ya, komitmen dari Nela. Nela akan berkomitmen untuk memperluas ilmu agama dan menghindari pergaulan bebas. Selanjutnya, Komitmen saya ke depannya itu Bu, semoga lebih pandai lagi untuk memilih teman Bu, yang mana yang menjerumuskan dan yang mana yang membawa kita ke jalan yang lebih baik Bu. Bagus, komitmen dari Laila. Selanjutnya, Kalau komitmen dari Alia pribadi nih Bu, Alia akan terutama nih untuk pemahaman diri, Alia akan meningkatkan pemahaman diri Alia, dan kemudian Alia akan seperti yang disampaikan teman-teman, memilih teman yang untuk benar-benar teman gitu Bu, yang bisa membawa kita ke jalannya Allah. Masya Allah. Nah, komitmen dari Alia, dia akan memilih-milih teman yang dapat membawa kita ke jalannya Allah. Baik, selanjutnya pada Sri. Kalau dari komitmen sih Bu, untuk kedepannya yaitu lebih ke melakukan kegiatan positif yang bermanfaat Bu, yang tentunya sangat tidak merugikan dan tidak perlu dilakukan untuk demi kebaikan diri kita sendiri Bu. Nah, benar ya, komitmen dari Sri bagus sekali. Komitmennya yaitu akan melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya kepada Dwi. Kalau komitmen untuk kedepannya Bu, lebih bisa memperdalam ilmu agama atau mempelajari ilmu agama lagi Bu. Terus lebih memperhatikan lingkungan sekitar seperti pandai-pandai dalam memilih teman. Nah, bagus. Komitmen dari Dwi bahwasanya dia akan pandai-pandai memilih teman. Selanjutnya kepada Alia. Komitmen saya itu Bu, untuk kedepannya saya lebih menguatkan diri untuk tidak terpengaruh dari teman-teman atau lingkungan yang tidak baik. Terus juga saya akan mempelajari lagi tentang ilmu agama dan juga pendidikan tentang bahaya dari pergaulan bebas. Insya Allah. Nah, komitmen dari Alia bahwasanya dia akan memperkuat diri agar tidak terpengaruh oleh teman-teman, memperdalam ilmu agama, dan mencari tahu apa sih bahaya dari pergaulan bebas agar dia tidak terjerumus ke pergaulan bebas.
Selanjutnya kepada Elda. Kalau komitmen Elda Bu adalah menyibukkan diri ke hal-hal yang positif Bu, terus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, Elda akan mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir kepada Titi. Kalau menurut Ti Bu, komitmen Ti ke depannya Ti lebih fokus kepada hal-hal yang positif dan perlunya evaluasi diri mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, benar, tepat ya, komitmen dari Titi ini dia akan menjauhi hal-hal yang negatif dan melakukan hal-hal yang positif. Nah, bagus komitmen dari Ananda semua. Ibu berharap Ananda semua dapat merealisasikan komitmen yang telah Ananda sampaikan tadi di depan teman-teman semua, di depan Ibu juga, di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu nih, apa sih pemahaman Ananda mengenai materi pergaulan bebas kita ini? Kepada Alia, dipersilahkan. Baik Bu, pemahaman yang saya dapatkan mengenai materi yang sudah kita bahas itu Bu, saya jadi tahu apa itu pergaulan bebas dan bagaimana cara mengatasinya Bu. Nah, cara mengatasinya tadi kan yang sudah kita bahas Bu, untuk lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui apa sih itu pergaulan bebas Bu. Nah, tepat. Siapa yang ingin menyampaikan lagi? Kepada Sri, dipersilahkan. Pemahaman yang saya dapat tentunya itu lebih ke bagian akibat Bu, dimana dari pergaulan tersebut dapat mengakibatkan hal-hal yang sangat berdampak, misal kayak seperti keluarga, pendidikan, atau kepada kesehatan juga Bu. Itu lebih merujuknya Bu. Nah, bagus jawaban dari Sri. Dia memahami di segi akibat, apa sih akibat atau dampak dari pergaulan bebas ini. Selanjutnya pada Alia, dipersilahkan. Baik Bu, jadi pemahaman yang Ali dapatkan tuh banyak sekali Bu hari-hari ini. Terutama kita sebagai remaja yang cerdas tuh kita tuh harus mampu berpikir kritis dan kita tuh juga jadi tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, terutama di perilaku menyimpang ini Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi Alia mendapatkan pemahaman apa itu remaja cerdas, apa itu remaja cerdas, dan apa itu pergaulan bebas. Baik, selanjutnya apakah masih ada kepada Rivaldo? Baik Bu, saya sepemikiran dengan Sri, yang mana saya tahu dampaknya. Contohnya tadi saya tahu kalau seks itu dapat mengakibatkan HIV, yang mana kita tahu HIV itu sampai sekarang tidak ada obatnya, dan saya bisa menghindarinya Bu. Saya tidak mendekati apa itu seks. Nah, mantap. Valdo mendapatkan pemahaman bahwasanya dia tahu bagaimana dampak seks dan dapat menghindari perilaku seks bebas dan juga pergaulan bebas tentunya. Nah, bagus sekali pemahaman yang Ananda dapatkan. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, bagaimana sih perasaan Ananda setelah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini dengan topik pergaulan bebas ini. Siapa yang ingin menyampaikan perasaannya? Kepada Valdo. Saya merasa senang Bu, karena saya dapat berdiskusi dan dapat pengalaman juga, tahu saya dampak, solusinya, dan faktor-faktornya tadi Bu dari teman-teman, yang mana pemikiran teman-teman tuh bagus dan mantap loh Bu, gitu, kritis. Saya suka, makanya saya senang di dalam BKP ini. Nah, bagus jawaban dari Valdo, bahwa Valdo merasa senang ya teman-teman. Selanjutnya kepada Sri. Kalau Sri Bu, perasaan Sri itu senang karena Sri dapat teman-teman baru, di mana dari teman-teman baru tersebut mereka dari situ Sri memperoleh pemahaman Bu dan mendapatkan keterampilan baru bagaimana pemikiran dari teman-teman yang tentunya seperti Valdo katakan tadi berpikir logis. Jadi Sri merasa senang karena bisa mampu untuk bersama teman-teman berbaur juga Bu. Nah, bagus. Sri merasa senang karena mendapatkan relasi lah di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kepada Dewi. Baik Bu, kalau perasaan setelah mengikuti kan Bu, jadi senang Bu bisa mengetahui apa itu pergaulan bebas,
terus dampaknya Bu, dan juga bisa lebih mengetahui juga bagaimana cara mengatasinya Bu. Nah, Dwi juga senang ya dengan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya kepada Titi. Ibu sangat senang Bu, nambah wawasan juga tentang pergaulan bebas kan Bu. Terus Ti jadi percaya diri Bu untuk menyampaikan pendapat Ibu. Bagus, keren ya. Si Titi bisa mendapatkan kesenangan dan juga lebih percaya diri mengemukakan pendapatnya di dalam kegiatan ini. Selanjutnya siapa lagi? Kepada Elda dipersilakan. Masih Bu, kalau perasaan Anda tentunya sangat menyenangkan Bu, dimana pada BKP ini menambahkan relasi dan kita kan di sini sharing-sharing Bu, jadi menambahkan wawasan baru Bu bagian. Nah, baik. Jadi Elda perasaannya dia tuh merasa senang dan juga dapat sharing lah dengan teman-teman semua. Tampaknya Ananda semua di sini merasakan senang telah mengikuti bimbingan kelompok kita dengan materi pergaulan bebas yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita bahas. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, apa sih tindakan Ananda setelah melaksanakan kegiatan BKP ini? Kepada Elda. Tindakan Anda akan menjauhkan pergaulan bebas itu Bu. Bagus. Elda akan menjauhi tindakan pergaulan bebas. Kepada Sri, Kami sih lebih tegas Bu, ketika ada teman yang mengajak maka saya akan akan memikirkan terlebih dahulu apa yang akan saya lakukan Bu. nah keren ya tindakan dari Sri, bahwanya Sri akan lebih tegas mengatakan tidak jika ada teman-teman yang mengajak ke hal-hal negatif. Selanjutnya kepada Alia. Tindakan Alia Bu, kedepannya Alia hampir sama sih Bu, setuju dengan pendapat teman-teman tadi, bahwasanya Alia akan lebih tegas untuk menolak ajakan teman-teman ke hal-hal yang negatif itu Bu. Nah, bagus, tindakan Alia juga menolak pergaulan bebas. Selanjutnya kepada Nela. Kalau tindakan saya Bu, di mana saya itu insya Allah akan menjauhi pergaulan bebas. Dan di sini saya juga apabila berteman, insya Allah saya akan mengajak teman tuh ke jalan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Nah, bagus ya tindakan dari Nela, keren sekali. Nela akan menjauhi pergaulan bebas dan jika ada teman yang terjerumus kepada pergaulan bebas, Nela akan menasehatinya. Selanjutnya, apakah masih ada? Tidak Bu. Sama. Baik. Ibu harap dari tindakan Ananda semua tadi, Ananda dapat bertanggung jawab atas tindakan yang telah Ananda sampaikan. Insya Allah. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, apa sih kesan dan pesan Ananda setelah melaksanakan kegiatan BKP ini? Dari sini Dari diri lah dulu, dari diri. Kesannya itu sangat menyenangkan Bu, terus semoga bisa lebih berlanjut lagi BKP-nya Bu. Baik, selanjutnya. Kalau ada tentunya sangat menyenangkan, menyerukan, mengasyikkan, semuanya pokoknya yang senang lah ada Bu. Kalau pesannya semoga kita dapat bertemu lagi ya Bu. Amin. Amin. Selanjutnya, Pesan saya dalam kegiatan ini tentunya sangat menyenangkan ya Bu, dimana kita itu bisa membahas topik yang menarik untuk kita bahas gitu Bu, dimana pada zaman sekarang ini perlu untuk kita bahas. Kalau pesannya itu semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa membahas topik-topik yang lebih menarik lagi Bu. baik, selanjutnya. Kalau pesan itu Bu, asik kegiatan BKP ini seru, terus juga bisa menambah wawasan pengetahuan kita, apalagi mengenai topik yang dibahas ini yang sedang viral-viral update-nya Bu. Dan pesannya tuh semoga kegiatan BKP ini juga dapat dilakukan lagi dengan membahas topik yang lagi viral-viralnya. Baik, selanjutnya. Kalau kesan sih juga menyenangkan Bu, karena puas dengan apa yang sudah dapatkan pada hari ini. Dan pesannya yaitu semoga untuk kedepannya kita bisa ketemu kembali untuk melaksanakan kegiatan BKP ini Bu. Baik, selanjutnya. Setuju sih Bu, pesan Alia seru, menyenangkan, jadi kita bisa
menambah wawasan, saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran. Kemudian pesan kalau dari Alia Bu, semoga kita bisa melakukan BKP tadi Bu. Baik, selanjutnya. Kesan pesannya tuh Bu sangat menyenangkan, terus tidak membosankan Bu. Kalau pesannya itu semoga kita bertemu dan melakukan bimbingan kelompok lagi, dan kita akan membahas topik-topik yang sedang hangatnya Bu. Terus selanjutnya. Bu, gimana kesan saya di sini sangat mengasyikan, menyerukan, dimana saya dapat ilmu baru Bu dan pengetahuan baru. Nah, kalau pesannya semoga bimbingan kelompok ini ada dilakukan tindak lanjutnya atau bimbingan kelompok lanjutan Bu. Nah, di sini pesan saya semoga kita semua di sini terhindar atau jauh dari pergaulan bebas Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya. Baik Bu, kesan saya sama dengan teman-teman, yaitu saya senang saya mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang mana kita dapat menghindari apa yang kita bahas tadi gitu kan. Nah, pesan saya semoga apa yang teman-teman berikan tadi kan kita udah komitmen nih, kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kan topik sekarang kan emang cocok untuk kita yang remaja-remaja ini kan. Mungkin untuk BKP-nya bisa berlanjut lagi. Nah, keren dari pesan dan kesan Ananda semua. Silakan beri aplaus. Nah, tadi Ibu mendengar pesannya semoga kita melaksanakan kegiatan BKP lagi. Nah, berarti Ananda setuju kita melaksanakan kegiatan BKP untuk selanjutnya? Setuju. Nah, Ibu ingin tahu nih, kapan kita akan melaksanakan BKP lagi? Minggu izin Bu. Baik, silakan kepada Valdo. Kalau menurut Valdo sih minggu depan Bu, sesuai jadwal kita ini kan kosong semua. Di Iya, minggu Bu. depan di hari yang sama, tempatnya mungkin kalau nggak di sini atau di tempat yang nyaman lah gitu Bu, dengan topik yang berbeda Bu. Setuju, Bu. Nah, jadi Ananda semua setuju kan dari pendapat Valdo? Setuju. Nah, tadi Valdo mengatakan dengan topik yang berbeda. Iya Bu. Kita sepakati dengan topik apa yang kita bahas? Tentang Kepada Sri terlebih dahulu untuk membukakan opsinya. Mungkin cocoknya itu FOMO Bu. Nah, Ya, setuju, Bu. Nah, tampaknya Ananda semua setuju. Baik, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Selasa. Di hari Selasa pada jam yang sama dan di tempat yang sama. Kalau misalnya ada kendala di tempat ini, mungkin kita bisa mencari tempat lain dan tempat yang ternyaman dengan topik FOMO. Iya Bu. Baik. Sekarang waktu kita sudah hampir habis. Tadi kita mulai kegiatan kita dengan membaca doa, maka untuk mengakhiri kegiatan kita juga membacakan doa dan mengucapkan alhamdulillah. Kepada Valdo, silahkan dipimpin. Baik Bu. Karena kegiatan kita hampir berakhir, maka kita lebih baik berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik, sebelum kita keluar ruangan, di sini Ibu sudah menyiapkan yel-yel nih. Nama yel-yelnya itu Salam Remaja Cerdas. Jika Ibu nanti mengatakan remaja cerdas, maka Ananda semua mengatakan inovatif, kreatif, aktif, anti pergaulan bebas. Paham? Baik. Nah, jika kita sudah melaksanakan kegiatan yel-yel itu, Ibu mau kita tuh berdiri dan menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang. Nanti di akhir lagu itu kan ada sebuah pantun, jika ada sumur di ladang maka boleh kita menumpang mandi, jika ada umur yang panjang kita boleh bertemu lagi. Dan kata bertemu itu kita ganti dengan BKP. Jadi jika ada umur yang panjang bolehlah kita untuk BKP lagi. Nah, baik, kita melaksanakan yel terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Remaja cerdas, Inovatif, kreatif, aktif, anti pergaulan bebas. Nah, sebelumnya nih Ibu mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang telah dapat berkumpul di ruangan ini dan berpartisipasi aktif di kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Semoga apa yang Ananda sampaikan, komitmen dan tindakan tadi dapat Ananda realisasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, silahkan berdiri dan kita menyanyikan lagu Gelang Sifatu Gelang. 1, 2, 3. Gelang sifatu gelang, gelang si Rama-Rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita BKP lagi. Baik, silakan pulang secara berurutan, keluar ruangan dan bersalaman. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih Bu. hati-hati ya di jalannya.